warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5, kelas 10-11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai struktur sosial dalam sosiologi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan nama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nabila Tridil Maharani, nomor absen 22, dan Mutia Zafira Putri, nomor absen 21, serta Naila Arfisko Setiawan, nomor absen 23. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur sosial atau definisi struktur sosial. Struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial bersifat abstrak dan tidak dapat terlihat oleh mata. Selain itu, struktur sosial pada masyarakat bersifat sangat dinamis atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dipahami pula sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan fungsional, artinya kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Atau bisa juga diartikan pengaturan institusi yang khas dan stabil di mana manusia dalam suatu masyarakat berinteraksi dan hidup bersama. Dan itu adalah definisi struktur sosial menurut para ahli. Menurut George Simmel, struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Menurut George C. Homans, struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menurut Kornblum, struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Keempat, menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Kelima, menurut Raymond Flirt, struktur sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga di mana orang banyak tersebut ambil bagian. Keenam, E.R. Lunch, menurutnya, struktur sosial adalah cita-cita tentang distribusi kekuasaan di antara individu-individu kelompok sosial. Nomor 7, Coleman, pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. 8, Kornblum, pola perilaku individu dan kelompok yaitu perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga ada klasifikasi struktur sosial. Klasifikasi struktur sosial terbagi menjadi dua, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial di masyarakat ditentukan oleh sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah keyakinan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan, dan kekayaan. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal, sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Dalam diferensiasi sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara, seperti perbedaan berdasarkan ras, perbedaan suku bangsa, perbedaan klan, dan perbedaan agama. Selanjutnya adalah unsur-unsur struktur sosial. Unsur struktur sosial merupakan suatu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan pedoman bagi tingkah laku individu. Charles P. Loomis berpendapat bahwasanya struktur sosial memiliki unsur-unsur yang penting, antara lain unsur perasaan solidaritas dari para anggotanya, unsur tujuan dan cita-cita, unsur nilai norma sosial, unsur kedudukan serta peranan sosial, unsur kekuasaan berupa kemampuan dalam memerintah, unsur tingkatan dalam sistem sosial, unsur sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman sistem sosial, unsur sarana atau alat-alat kelengkapan sistem sosial, dan yang terakhir adalah unsur sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan.
Lalu, ada jenis-jenis struktur sosial. Jenis-jenis struktur sosial dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada struktur kaku dan luas. Struktur sosial jenis ini merupakan struktur yang pola susunannya memungkinkan untuk diubah. Contoh dari struktur kaku adalah sistem kasta di India. Lalu contoh dari struktur luas adalah menjadi kepala daerah tidak harus memiliki garis keturunan raja atau bangsawan. Yang kedua, struktur formal dan informal. Struktur formal berarti struktur yang diakui oleh pihak berwenang berasaskan hukum yang berlaku. Contohnya adalah lembaga pemerintah daerah yang terdiri dari bupati, wakil bupati, dan lain-lain. Untuk struktur informal berarti struktur yang nyata serta berfungsi bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah di suatu masyarakat terdapat tokoh penting yang disegani, tetapi mereka tidak dalam struktur yang formal. Yang ketiga ada struktur homogen dan struktur heterogen. Struktur homogen yakni struktur yang unsurnya memiliki pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Contohnya adalah struktur suku adat. Lalu struktur heterogen yakni struktur yang unsurnya memiliki kedudukan yang berbeda. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, ras, budaya, dan kepercayaan. Yang keempat ada struktur mekanis dan statis. Struktur mekanis adalah struktur yang menuntut persamaan posisi dari anggotanya supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya adalah struktur pada keluarga. Lalu struktur statis adalah struktur yang dapat berjalan dengan baik apabila anggotanya telah terpenuhi. Contohnya adalah jenis olahraga yang beregu seperti voli, basket, dan sepak bola. Yang kelima ada struktur atas dan bawah. Struktur atas pada umumnya diduduki oleh pihak atau golongan yang memiliki kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Contohnya adalah rakyat yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya. Sementara struktur bawah ditempati oleh golongan-golongan masyarakat bawah yang taraf hidupnya lebih rendah. Contohnya adalah rakyat yang tidak memiliki kekuasaan seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial yaitu 1. Bersifat abstrak, 2. Terdapat dimensi vertikal dan horizontal, ketiga melingkupi seluruh kebudayaan di dalam masyarakat, keempat struktur sosial tersebut dapat berkembang dan berubah, yang kelima sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat, yang keenam mencakup seluruh atau semua hubungan sosial antara individu di saat tertentu. Yang ketujuh, mengacu pada interaksi sosial yang pokok yang bisa atau dapat memberikan bentuk pada masyarakat. Yang kedelapan, realitas sosial yang memiliki sifat statis serta memiliki kerangka yang menciptakan suatu tatanan. Selanjutnya ada fungsi struktur sosial. Yang pertama sebagai kontrol sosial. Dengan adanya struktur sosial, maka ada antisipasi adanya pelanggaran terhadap nilai atau peraturan di dalam kelompok masyarakat sehingga tercipta keteraturan di dalam masyarakat. Yang kedua ada sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas adanya identitas atau karakteristik yang khas di suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, menanamkan kedisiplinan bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial juga membantu masyarakat dalam penanaman kedisiplinan, sehingga setiap masyarakatnya memiliki kesadaran dan perilaku yang mencerminkan kelompok. Yang keempat, sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Struktur sosial juga berperan dalam pengelompokan fungsi dan peran suatu anggota masyarakat. Kesimpulannya adalah struktur sosial merupakan perumusan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku individu dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat. Struktur sosial memiliki klasifikasi, jenis-jenis, serta unsur-unsur penting. Tidak hanya itu, struktur sosial juga memiliki ciri-ciri tertentu serta fungsinya yang sangat penting, sehingga penerapan struktur sosial sangatlah penting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.